Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, hadirin keluarga besar Hidayatullah, wabil khusus Ketua Umum DPP Hidayatullah berupa pengurus-pengurusnya yang hadir pada kesempatan kali ini, para pimpinan yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian, dalam catatan ini kami menerima Bapak Dr. Khairul Huda, Penasihat Polri. Kalau belum hadir berarti akan hadir sebentar lagi. Yang kami hormati Bapak Dr. M. Ridwan Tasa, Asisten 1 Kota Samarinda. Yang kami hormati Bapak Irjen Polisi DRS Nanang Afianto MSI, Kapolda Kaltim, barangkali yang mewakili. Yang kami hormati Bapak DRS Haji Abdul Khalik MPD, Kakanwil Kementerian Agama Kalimantan Timur, ataupun yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Andi Muhammad Ishak, mewakili PJ Gubernur Kalimantan Timur. Yang kami hormati Bapak Saiful Rahmat Dasuki, Pak Wakil Kementerian Agama. Saya dengar tadi sudah sampai di Balikpapan, tapi katanya masih sarapan dulu. Khawatir nyampe di ruangan ini belum ada sarapan, Pak. Yang boleh nggak sarapan itu adalah pasukan tapak suci tadi, Pak. Kita harus sarapan dulu ya. Apalagi yang sudah berumur gini bisa migrain, Pak, kalau nggak sarapan. Yang kami hormati Bapak Brigjen TNI Yudi Prasetyo dan Rem 09 Kalimantan Timur, maupun yang mewakili. Ini Pak Danrem, kalau pakaian koko begini kayaknya saru-saru makiai kayaknya. Yang kami hormati Bapak Haji M. Aras Tamauni, Bupati Mamuju Tengah, maupun yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Abdul Hadi, anggota DPRD RI Dapil NTB. Ini saya baca sesuai dengan tulisan yang dikirim ke saya. Kalau ada yang belum kesebut, ya tanpa mengurangi rasa hormat saya tadi bareng dengan Pak Yusuf Mustafa, anggota DPR di Kalimantan Timur. Yang kami hormati Pak Khairul MKes, Wali Kota Tarakan, Pak Ismail Nur, Pak Hadi, Pak Muhammad Samsul, Wakil Ketua DPRD, dan seluruh ada Ketua MUI yang hadir pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita bersama-sama di tempat yang penuh barokah ini. Saya atas nama pribadi Khalil Nafis dan atas nama Majelis Ulama Indonesia sungguh kagum dengan tempat ini. Hidayatullah memang luar biasa. Saya sampai di sini tadi diajak keliling, yang hampir luasnya ini 160 hektar, Pak. Muter begini, saya pikir ini udah kayak negara sendiri aja, Pak. Jadi saya senang ketika tanah luas dipakai untuk pengkaderan generasi pembela NKRI. Karena cinta negara itu adalah bagian dari iman dan bagian dari tatapan kita masa depan. Saya dulu masih mahasiswa di Jakarta itu sering main ke tempat Hidayatullah di Polonia.
Saya tak kepikiran beberapa tahun berikutnya saya bisa berdiri di panggung ini di hadapan para penerus generasi Ki Haji Abdullah Said. Saya teringat Bapak Ibu sekalian ketika tadi keliling ditanya oleh Pak siapa tadi itu? Pengurusnya Pak Irwan. Pak Khalil, gimana setelah melihat sekitar di sini? Apa yang disaksikan? Indah Pak Khalil. Saya bukan melihat indahnya. Terus kemudian perancangannya bukan. Tapi saya sedang berpikir bagaimana kalau masing-masing kita yang punya kemampuan bikin seperti Hidayatullah ini. Saya kenal Hidayatullah itu Bapak Ibu sekalian adalah kader yang militan. Yang bisa diterima semua lapisan. Memang pendirinya Ki Abdullah Said atau Muhsin Kahar adalah orang Muhammadiyah. Ya. Tetapi saya ngelihat pergerakannya adalah Muhammadiyah yang mirip-mirip NU dan mirip organisasi lainnya. Saya melihat semua komponen organisasi bisa berkiprah dan berkhidmah di Hidayatullah. Saya salut ya. Di era sekarang yang jarang orang militan, ternyata masih ada organisasi Islam berangkat dari yayasan, berangkat dari sebuah pergerakan sehingga menjadi momentum dan kekuatan nasional kita. Bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, pertama bagi para da'i ini khidmah. Saya membaca sejarahnya secara singkat. Hidayatullah ini, Kiai Muhsin Kahar itu anak muda yang punya militansi. Maka kadernya pun seperti beliau punya militansi. Beliau karena mendobrak kemaksiatan di Makassar dan beliau menjadi buron. Kemudian ada di Kalimantan ini. Tahun 70, tahun 69, 71, 72 beliau mendirikan training center. 735 Februari beliau mendirikan pesantren Hidayatullah. Kadang-kadang sesuatu yang tidak kita inginkan, tapi Allah memberikan yang terbaik. Ingatan saya kepada sejarahnya Nabi Musa ketika membela untuk orang-orang yang tertindas oleh Fir'aun, kemudian ia pergi ke Madian, tapi di sana bertemu dengan Nabi Syu'aib dan menjadi menantunya Nabi Syu'aib. Kadang-kadang dalam hidup perjuangan kita banyak hal yang tidak kita inginkan. Banyak hal yang menjadi cobaan kepada kita. Tapi ternyata cobaan itu adalah lebih baik bagi kita. Tapi jangan niru kita menjadi buron. Jangan yang ditiru buronnya. Itu sebuah peristiwa yang Allah kehendaki dalam sejarah. Kita tiru perjuangannya. Kita tiru prosesnya. Kita tiru gigihnya. Sehingga saya semalam mendapat cerita tentang bagaimana putra-putri dari Hidayatullah itu membuka lahan perjuangan di mana-mana. Ini yang menjadi barangkali harus didoktrin kepada anak-anak kita, kepada generasi kita. Allah yang di sini, Allah yang pemurah yang di sini, juga Allah di sana yang Allah juga pemurah di sana itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau masih takbir berarti masih semangat. Karena banyak orang yang menyalahgunakan dikira kalau takbir itu menyerang. Ya, banyak orang salah kalau jihad itu membunuh orang. Padahal takbir itu adalah kemenangan karena kita menang melawan hawa nafsu kita. Tapi karena ada segelintir orang yang salah sehingga dianggap takbir itu salah. Ada orang tanya ke saya, Kiai, yang tak ngerti bahasa Arab, itu takbir itu Allahu Akbar artinya melempar batu ya Kiai. Ini waktunya kita jawab dengan hal-hal yang positif. Kita bertakbir dan kita menyebut Allahu Akbar, berjihad bukan untuk mati, tapi berjihad adalah untuk kehidupan. Karena orang kalau mati dimanapun bisa mati. Nggak usah kita ini beribut-ribut atau berepot-repot untuk mati, lama-lama mati sendiri. Tapi kalau kita